Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Sunda. Sunda itu adalah singkatan susunan dakwah agama Allah. Sunda adalah milik dunia. Sunda bukan milik satu daerah ataupun satu provinsi ataupun satu negara, tapi Sunda itu milik dunia. Karena Sunda itu adalah Nusantara. Saya sebagai putra Sunda 2002, pelantikan pada waktu itu tahun 2002 sebagai putra Sunda pertama, pemenang Ijma pada tahun 2002. Insya Allah saya akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya tentang ilmu fikih yang sahih, bahkan insya Allah bisa mencapai sanad. Banyak sekali yang dibutuhkan oleh seluruh muslimin muslimah tentang kehidupan sehari-hari yang harus diketahui baik oleh para ulama dan para kiai dan seluruh muslimin muslimah. Misalkan dalam tata cara mengurus bab waris. Waris itu harus adil. Adilnya waris itu apabila ada anak laki-laki dan perempuan, maka yang anak laki-laki mendapatkan warisan 1 pikulan, dan yang perempuan 1 gendongan. Kenapa demikian? Karena kalau orang perempuan ditanggung jawab oleh suami, sedangkan anak laki-laki punya kewajiban untuk mengurus orang tua apabila orang tua sudah lanjut usia. Itulah kewajiban laki-laki. Jadi anak laki-laki apabila orang tuanya sudah tua renta, mengasihkan sebagian rezekinya kepada orang tuanya, kepada ayahnya ataupun ibunya, itu bukan berarti selingkuh dari istrinya. Itu hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bahkan orang yang sudah termasuk betul-betul muslim, terutama di pihak perempuan, maaf, ini beribu maaf, apabila suaminya ngasih sebagian rezeki kepada orang tuanya, kadang-kadang kurang setuju. Nah, itu mungkin akibat kurang pengetahuan agama. Dan ada lagi yang penting dalam kehidupan ini, seperti tentang cara mengatur air. Misalkan kita mempunyai sumur, ternyata yang mempunyai sumur itu
mempergunakan modal mencapai 10 juta misalnya. Masalah tanah dan sumbernya itu memang hak milik orang tersebut. Tapi masalah air yang berhak mempergunakan air, jangankan manusia, hewan pun mempunyai hak untuk mempergunakan air itu untuk minum misalnya. Dan apabila air di dalam sumur itu dipinta oleh tetangganya, lantas orang yang mempunyai sumur itu tidak memberikan air itu, maka orang itu sudah berbuat zalim dan mendudukkan dirinya di dalam neraka jahanam. Ya, memang sangat berat. Ternyata masih banyak muslimin muslimat yang kurang mengetahui masalah bab air, sebab seluruh makhluk mempunyai hak tentang air itu. Sebab air itu milik Allah, bukan milik perseorangan, milik seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Milik manusia ataupun hewan ataupun binatang sama mempunyai hak di dalam air. Maka barang siapa yang memang hak milik umum, maka manusia itu tergolong manusia zalim. Dan ada lagi tentang bab jual beli. Apabila orang yang soleh menjual barang, tidak akan berani menekan harga. Dan apabila membeli, tidak akan memahalkan harga. Itulah ciri-ciri pedagang yang soleh. Pedagang yang soleh mendekatkan dirinya kepada pintu surga. Dan pedagang yang zalim mendekatkan dirinya kepada pintu neraka. Dan begitu juga pemimpin yang soleh sama mendekatkan dirinya ke pintu surga. Dan pedagang yang dolim dan pemimpin yang dolim juga sama dengan mendekatkan dirinya ke pintu neraka. Inilah yang penting-penting, wahai muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari. Banyak muslimin muslimat yang kurang memahami tentang ilmu fikih, selalu merasa benar, padahal itu baru perasaan. Kita harus selalu waspada. Waspada artinya tidak mengurangi dan tidak melebihi aturan yang sudah ditentukan Al-Quranul Karim. Ketelitian, kewaspadaan, tidak usah berlebihan. Terlalu waspada juga kurang baik. Terlalu teliti juga kurang baik.
Lalu berleha-leha juga kurang baik. Umat Rasulullah sedang-sedang saja. Tidak usah berlebih-lebihan, karena akan menimbulkan israf. Itu akan timbul dosa kalau kita berlebihan dalam segala sesuatu. Cukup kita ikuti perintah Al-Quranul Karim. Sangat lengkap Al-Quranul Karim. Sampai tata cara meludah juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita meludah. Tidak boleh meludah ke depan. Tidak boleh meludah ke atas. Tidak boleh meludah ke belakang. Dan tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Hendaknya muslimin muslimat meludah ke sebelah kiri. Itu yang lebih baik. Itulah kelengkapan ilmu yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Yang barusan saya sebutkan sebagai Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ternyata beliau adalah gurunya Wali Songo, Wali Kutub. Kita akan mengalihkan pembicaraan dari bab hukum. Kita beralih ke bab hadis aklib dan hadis naklib. Apa itu yang disebut hadis aklib? Seseorang yang memegang hadis aklib tentu orang itu mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hadis aklib. Dan ada juga hadis naklib yang berada di Wali Kutub atau di Wali Songo. Itu namanya hadis naklib. Dengan ilmu syariah yang dituntun oleh Baginda Agung Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis naklib sangat mendetil, ibarat matematika. 25 dibagi 5, ada jalannya, ada uraian. Dibagi kurung misalkan, sehingga hasilnya 5. Sedangkan hadis aklib tidak memakai jalan itu, tapi hasilnya tetap sama. Artinya, seorang pemegang hadis aklib ataupun hadis naklib, siapa saja yang duluan datang ke masjid sah menjadi imam, mau pemegang hadis aklib ataupun pemegang hadis naklib. Yang sangat tidak diperbolehkan oleh para imam
apabila pelaksanaan sembahyang Jumat misalnya, tidak diperbolehkan orang yang pengetahuan agamanya lebih tinggi sampai berdiri menjadi makmum, maka batal semua sholat, tidak sah, karena pengetahuan imam dikalahkan oleh pengetahuan makmum. Itu sudah menjadi ketetapan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, yang bersanad kepada baginda agung yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting untuk seluruh muslimin muslimat rahimakumullah, barang siapa yang meyakini bahwa Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paham itu sesat di luar Al-Quran. Sekalipun orang itu sembahyang 5 waktu dan berpedoman kepada Al-Quranul Karim, tapi paham orang itu di luar Al-Quranul Karim, maka apabila ada satu orang, satu golongan yang meyakini bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu Isra Mi'raj, maka paham itu salah. Karena Rasulullah belum wafat. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqun wa wadukal haqqun wa liqauka haqqun wa qulub haqqun wa jannatul haqqun wa naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq wa sya'atuh. Allahumma laka aslamtu wa bika namutu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabatu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli maqadda wa ma asrartu wa ma aqartu wa ma alantu wa ma antal alamu bihi mini antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha, yang memiliki nur, yang memiliki cahaya di langit dan di bumi, yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui isinya tanah dan isinya laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui adanya alam jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai hak bahwa adanya neraka itu benar
Katanya surga itu benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengetahui segala yang gaib dan segala yang tersembunyi. Ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar sesudah wafat. Agama Islam, agama Allah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maha benar. Artinya kebenaran besar. Membawa Al-Quranul Karim. Ya Allah, ampunilah dosa hamba yang sudah dilalui dan yang belum dilalui. Ya Allah, hamba tidak mempunyai daya upaya. Ruh hamba, ilmu hamba, hidup hamba dan mati hamba semuanya milik-Mu ya Allah. Hamba mohon ampunan ya Allah. Apabila syiar ini kurang berkenan kepada saudara-saudara, setelah sudah mohon maaf. Karena ternyata hablum minanas itu sangat berat. Apabila hablum minanas terganggu, maka Al-Quran 30 juz pasti terganggu. Itulah wahyu dari Dat yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai makhluk bukan 999%. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai makhluk yang bisa dipercaya 1000% tidak menyisakan sedikit pun. Maka disitulah ada penggeseran takdir menjadi qadar, ada sebabnya. Ada torekot atau toreko. Kalau kata orang Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ilmu treka. Tuntunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kabar gembira untuk seluruh muslim dimanapun berada. Tepatnya tahun 1999 akhir. Putra Sunda mampu menggabungkan ilmu, torekot, dan al-hikmah. Itu kabar gembira untuk seluruh muslim. Ternyata saya yang mempunyai julukan Putra Sunda, manusia pertama di muka bumi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan ilmu tarekat dan al-hikmah. Dari mana sumbernya al-hikmah? Itu dari para nabi dan para rasul. Dan Putra Sunda diberi kemampuan memahami Al-Quran dalam bahasa Sunda. Itu berdasarkan wahyu. Wahyu pertama pada usia 17 tahun. Putra Sunda diwaris kalimah akhir zaman.
yang menyimpulkan bahwa takdir itu bisa berubah menjadi qadar, ada sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amran wa amran lahu kullu shay'in bitmamih madiri kulli shay'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan dan laki-laki sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan dan menyempurnakan kejadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami muslimin muslimat dari fitnah, diganti dengan keadilan seadil-adilnya, seperti Ratu Adil, Raja Adil, Imam Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah takdir menjadi qadar yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata berikutnya ayat Dzulfiqar yang paling tertinggi di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu juga pemberian baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan ayat Dzulfiqar. Menurut Al-Qur'anul Karim, pemegang Dzulfiqar adalah Sayyidina Ali. Tapi di dalam wahyu itu lain. Tapi wahyu itu sangat kuat, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bukan berarti saya menyepelekan Al-Quran, tapi wahyu itu dari yang mempunyai Al-Quran. Dari yang mempunyai makhluk wahyu. Illa man azina lahu rahman wa qala sababa qadrahu li kulli shay'in qadir. Inama amruhu illa arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Binas kadarat kama sadaratil wa malaikatu bimma dinati rasulillah bila handakin wala suarmi gori kadarin jabaril mahjuril wa min jami'i sururi ya Allah. Wa majrumaita Ibrahim ilahul abasrar Ibrahim wa yasa wa yakum wa malaikatuhu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Itulah ayat Dzulfikar. Saya ikhlas, saya ridho lillahi ta'ala. Menghadiahkannya untuk seluruh muslimin muslimat di dunia. Semoga dicukupi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Semoga seluruh muslimin muslimat rahimakumullah diselamatkan di dunia dan di akhirat. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ayat Dzulfikar pemegang pertamanya Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut wahyu, siapakah Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau cucu Prabu Siliwangi. Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mewariskan Dzulfikar kepada Sayyidina Ali. Jadi Dzulfikar diwaris dari kakek kepada cucunya, bukan dari bapak ke anak. Putra Sunda adalah pemegang Dzulfikar yang ketiga menurut wahyu. Semoga seluruh muslimin muslimat rahimakumullah dengan kemunculan saya sebagai putra Sunda menjadi kabar gembira. Sebab di dalam ayat Dzulfikar itu terselip pedang rahmat dan pedang ajra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, memberikan taufik, hidayah, inayah untuk seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Dicukupkan sekian dulu perkenalan dari putra Sunda. Nama KTP Ujang Warta. Nama julukan itu Putra Sunda 2002. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi Al-Habibi al-Ali al-Qadari al-Ali malajahi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.